Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Dilaga dengan NIM 22831900034 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan mempraktekkan tentang PLC, program logic controller, dengan software berupa CX Programmer. Kita buka dulu ya. Nah, kita buat filenya dulu. Klik ini, file, new. Nah, kita namain apa ya? Kita namain nama saya sendiri aja ya. Ramli PLC, kodenya CP1E yang sering digunakan. Nah, untuk E-nya 30. Lanjut. Oke. Di sini kita lihat dulu pertanyaan ya. Di sini buatlah rangkaian pengendali lampu untuk kasus berikut menggunakan software CX Programmer. Semua posisi lampu di atas. Pada setiap header yang dia buat terdapat 6 lampu, itu lampu A, B, C, D, E, F. Jadi 6 lampu berurutan. Terus 2 buah tombol push button, tombol on dan off, serta 1 buah tombol emergency. Kita langsung aja. Nah, pertama kita buat dulu untuk ini ya. Nah, di sini ada 2 pilihan. Ada open kontak sama close kontak. Nah, karena kita butuhnya ini sebagai tombol emergency ya, close kontak. Jadi kalau open kan nggak mengalir ya. Kalau close kan tertutup, rangkaian ibadah rangkaian tertutup. Nah, tertutup itu udah satu gitu. Nah, kalau open kan terbuka gitu, jadi nggak menyatu. Nah, kita buat close kontak. Kode untuk push button itu apa? Nah, kode untuknya di sini input nih, lihat di sini. Push button itu kodenya 0.00 sampai 0.11 dan sebagainya. Bisa lihat sini ya. Kita buat ya 0.00, namanya emergency. Emergency. Kemudian saklar on ya. Untuk saklar off kita nanti saja ya. On. Nah, kemudian pemasangan ini memerlukan memori. Nah, memori di sini. Nah, ini ada namanya new coil. Nah, untuk coil itu terpasangnya di sini. Nah, kode memori apa? Di sini kodenya 200.00, 200 dan sebagainya. Memori ya, perhatikan baik-baik. Nah, 200.00 namanya apa? Kita namain M1 aja ya. Nah, untuk ini setiap memori ini terpasang harus mempunyai kunci agar bisa tetap berfungsi. Nah, fungsi di kita ini kan untuk coil, sedangkan ini untuk kontaknya. Pemasangannya perhatikan ya, berbeda ya. Kita main 200 kodenya. Titik 00. Nah, di sini kenapa ada M1 di sini? Jadi setelah kita mendata ini otomatis masuk. Nah, jadi antara kontak ini dengan coil ini sudah menyatu gitu. Jadi sudah terdata gitu, terhubung. Nah, kita satukan, pasang, pasang. Nah, lanjut dan sebagainya. Nah, di sini untuk ladder, perhatikan baik-baik ya. Setiap ladder itu berbeda. Nah, ibaratnya ini awalnya emergency. Kalau kita buat awalan lagi untuk ladder yang menyatu, otomatis tidak bisa. Intinya error gitu. Maka dari itu untuk setiap ladder terpisah. Untuk ladder ini 0 ini kan untuk emergency dan memori. Nah, untuk ladder pertama itu untuk ladder 1 adalah untuk sini. Untuk tanya nomor A ya. Ketika tombol on, push button ditekan, maka ke-6 lampu menyala. Kita buat lampunya dulu ya. Nah, di sini kita pasang memori. Memori sini jadi setelah memori itu kan menyimpan data sini masuk ke sini untuk di outputnya gitu. Masukin lagi kodenya 2. Nah, M1 buat 6 buah lampu. Kode untuk lampu apa? Ibaratnya ini lampu atau indikator ya. Indikator sini. Motor, lampu dan sebagainya. Kode apa? 100.00 sampai sebagainya. 100.00. Itu namanya lampu A. Nah, kita copy paste aja ya biar lebih cepat. Lampu A, kodenya lampu B, lampu C,
lampu E, dan satu lagi lampu F. Perhatikan untuk kodenya berurutan ya, kita menggunakannya. Dimulai dari 0. Nah, ada ini tersambung, kita putusin dulu ya. Sorry, maaf. Lanjut lagi sini, kita sambungkan lagi dulu semua ya. Nanti kita bisa melakukan perubahan tergantung nanti pertanyaannya. Agar di sini agak rapi aja dulu ya. Jadi sambil berjalan kita mengubahnya. Nah, untuk penyambungan ini kita hanya perlu mengklik. Nah, di sini untuk garis lurus, itu garis ini vertikal, ini horizontal. Hari ini terputus. Kita klik terus yang kosong, otomatis akan terbuka. Nah, kemudian selanjutnya apa ini untuk ladder 1, ladder 2 sekarang. Ladder 2 untuk apa? Pertanyaannya. Nah, ladder 2 di sini. Lampu A menyala 3 detik, lampu A mati 2 detik sampai F menyala 3 detik, lampu F mati 2 detik. Kemudian lampu F menyala lagi 3 detik, lampu F mati lagi 2 detik. Jadi sampai A. Nah, misalnya di sini sampai A. Nah, sampai sini. Kemudian kembali lagi ke lampu awal. Kembali ke lampu awal. Nah, di sini bisa bilang ketika nyala dari atas berurutan ke bawah, kemudian dari bawahnya lagi ke atas. Jadi untuk satu kali siklus ke atas, dari atas ke bawah, dan satu kali siklus dari bawah ke atas. Jadi, nah, jadi kan setiap siklus itu kan ada 16, ada berapa ya, bisa dibilang ada 12 kondisi ya, dari atas ke bawah, nyala mati nyala mati. Nah, untuk bawah ke atas juga 12 kondisi, jadi kita memerlukan 24 timer. Kita buat 24 timer. Nah, di sini kita lagi pasang memori supaya menyimpan data untuk mengalirkan arusnya. Nah, untuk timer sini kita masukin kodenya. Nah, kode di sini bisa lihat, sorry. Nah, untuk kode sini kode time 00, 1, 00 sebagainya. Kita masukin time-nya dulu, kodenya. Terus 24 ya. 3. Mungkin kita bisa copy paste ya, biar cepat. Tambah 3 lagi. Nah, kita copy paste biar cepat ya. Kita jumlahinnya nanti aja deh. Ini sampai 24. Kalau kelebihan nanti kita kalau menghapusnya aja. Nah, oke. Kita putusin dulu ya. Kalau kurang kita tambahin, kalau lebih kita hapus. Nah, kita hubungkan lagi seperti ini. Nah, sorry, terus lagi sampai sini ya, karena urutannya. Pasang lagi. Lanjut lagi terus. Nah, ini hanya untuk pemasangannya hanya perlu klik saja ya. Sorry, ini awas nih. Ini harus dihapus ya, karena ini terhubung otomatis, bisa dibilang gitu ya. Nah, lanjut lagi, lanjut terus. Kenapa sih bisa banyak timer? Nah, sebenarnya di sini tergantung kondisi kita ya, karena dasarnya kan ada 24 kondisi, bisa dibilang seperti itu ya. Kondisinya nyala mati dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kayak gitu. Nah, lanjut terus. Lanjut terus. Kayak bakal lama ya. Saya juga main bete. Klik terus. Apalagi nanti kita balik lagi untuk datanya.
klik terus sampai atas ya. Nanti kita data, kita buat urutan nomornya ya, kita sambungkan dulu ya. Saya bilang gitulah, kita sambungkan, nanti sambil berjalan kita perbaiki lagi. Banyak banget ya. Nah, nyampe juga kan, sudah selesai. Nah, kita sambungkan lagi, terus. Nah, selesai ya. Kemudian kita masukin datanya. Di sini kan nyalanya 3 detik, mati 2 detik. Nah, kita buat kodenya apa? Nah, kodenya 001 dan seterusnya, 001 sampai 30. Nah, untuk ini kita hanya perlu klik 2 kali, masukin kodenya, sesuaikan ya. Nah, jangan lupa pakai tanda pagar. Tanda pagar itu berfungsi sebagai datanya ya. Data input misalkan butuh 10 detik ya, 10. Nah, untuk 1 detik itu sama dengan kita nilaiin 10 ya. Untuk 2 detik 20 dan seterusnya. Jadi saya membuatnya jadi ganjil untuk 30, nah, dan genap untuk 20 gitu. Mungkin bakal lama ya, kalau emang di skip saya coba skip aja, takut kalian bete. Sorry. Lanjut lagi ya. Mungkin bete ya kalian ya, saya juga bete nih, klik terus ya. Dari 13. Lanjut lagi. Mungkin kalau ada yang mungkin bisa bilang ini dasarnya ya karena menggunakan timer ya. Ya kalau bisa dibilang gitu lah. Mungkin kita coba nanti untuk rancangan selanjutnya ya, dengan pertanyaan yang sama.
Oh, ternyata pas ya 24 ya. Oh, cari 2. Nah, di sini tidak jelas ya. Nah, untuk ini nanti kita, pertama kita namain dulu ya, apa setiap saklarnya ya. Kita menggunakan yang close contact. Nah, di sini kita pertama untuk, nah kita ini kita kosongkan dulu ya, nanti kita lihat. Ini untuk di sini, jadi 1 itu dipasang di 2 dan 2 itu pasang di 3 gitu. Dan namanya T, masukin T001, namanya apa? Timer. Sebutnya timer, kita kopas buat nanti. Timer 1. Nah, tuh untuk namanya bisa jelas langsung muncul ya. Terusnya T002 timer 2. Sorry, kita ini menggunakan open kontak ya. Kita hapus dulu deh. Ini bakal muncul sendiri. Sorry ini pakai open kontak ya. Saya lupa bilang. Kalau lama nanti bakal saya skip aja ya. Mungkin pada bete ya. Nah, di sini kita namain aja dulu ya. Sorry. Timer 14. Lanjut lagi. T015, jadi kita buat berurutan ya. Sorry. Nah, untuk timer saklar terakhir kita taruh di paling atas. Nah, tapi kita menggunakan namanya close contact. Oke, 024 namanya timer 24. Nah, situ ya. Kemudian pertanyaannya apa? Nah, itu kan berurutan tuh. Nah, kita buat dulu ya. Pertama dari ini kita pasang dulu di sini T001 untuk close kontak. Kenapa ini close? Karena ini untuk nyala pertama ya. Kemudian lanjut lagi, kita buat dulu ya. Nah, di sini kenapa saya naruh delay-nya itu digenap, karena supaya bisa mengingat ya untuk T002. Nah, di sini untuk kode delay kita jelaskan ya setelah simulasi ya. Nah, untuk setiap delay di sini saja. Nah, ini kan genap semua tuh.
Nah, di sini kan saya bilang tuh dari M1 kan nyala, timer nyala. Nah, di sini karena close itu kita mau untuk memutus ya, sedangkan open kan belum terbuka sebelum timernya menyala. Nah, sini. Nah, untuk timer 2 ini untuk nyalain lampu B, kita perlu mematikan lagi di mana? Buat di close kontak ganjil. Nah, sini kita 3. Kenapa saya ini kan supaya gampang ya. Sorry, ini 5. Nah, jadi sorry. Dari 6, 7. Nah, jadi data ini sudah dinam, jadi setelah itu mungkin awalnya sulit ya. Tapi setelah ini kan, nah udah terdata gitu. Jadi tidak perlu namain ulang, cuma masukin kodenya, beres. Nah, di situ. Nah, ini kan untuk awal pertama ya, simulasi dari atas ke bawah ya. Anggap aja dari atas ke bawah. Nah, kita perlu lagi dari bawah ke atas. Caranya gimana? Kita buat sumber lagi di sini. Ini kan udah tertutup. Nah, jadi kita buat lagi di sini. Karena itu nggak aktif, kita buat di sini. Kita masukin lagi tadi genapnya berapa. Nah, di sini genapnya untuk ini kita buat dulu ya. Kenapa tadi saya buat dulu? Kenapa? Nanti kita tuliskan. Nah, kita buat ruang 1 situ ya. Bentar, sorry. Kita buat 1 di sini. Kenapa saya buat di sini tadi? Kenapa nggak sekalian sih gitu ya? Ya karena ini supaya kalian paham dulu gitu. Sorry kelebihan. Nah, ini biar nanti otomatis bisa sendiri ya. Kita buat dulu di sini. Tadi kita utak-atik ya, T012. Nah, kita buat close-nya, kita buat dulu semua ya. T014. Lagi T016. Nah, T018. Untuk genap itu delay ya. Kenapa saya buat ini? Karena ya mungkin kalian bosan ya saya ngomong itu lagi, supaya gampang diingatnya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat lagi close kontaknya sebagai fungsi mati, hampir sama kayak tadi. Nah, kita buat T012. Cari T015. Nah, di sini kita tambah. Kenapa kita tambah lagi di sini? Nah, di sini kan fungsinya mati ya. Untuk lampuan mati 2 detik. Nah, ini kan awalnya kan yang dari simulasi urutan lampu nyala dari atas kan langsung ini ya. Ke lampu langsung mati. Nah, di sini kita perlu namanya delay. Delay juga ya, hampir sama sih. Yang tadi cuman kita perlu tambahin di sini saja. Nah, lalu kita langsung sambungkan saja. Saya sambung, semua disambung ya. Kenapa? Supaya ini. Nah, tanda merah itu fungsinya ada yang error gitu. Nah, setelah kita pencet tuh kan ada yang error gitu. Nah, setelah itu udah. Nah, di sini kan udah ini. Nah, kita pasang counter dulu ya biar ini ya. Tanyakan di sini kan pertanyaannya kan nyala lampu. Nah, kita selesai itu dan kembali lagi ke lampu awal. Nah, di sini kan kita pasang siklus putaran tersebut akan berhenti apabila sudah berputar sebanyak 3 kali putaran. Ketika tombol putar lagi akan nyala lagi gitu. Nah, kita pasang counter dulu ya. Counter di mana? Di sini. Kode counter apa? Kode counter di sini. Nah, nih kode counter CNT nomornya sama dengan kayak timer, cuman kodenya CNT. Oh, sorry. Kayak di sini. Sama kayak timer, cuman masukin kodenya aja. Nah, di sini ada 2 sambungan. Pertama untuk sambungan ini kan sambungan dari timer ya, karena kita kan setelah nyala arus kan langsung masuk
akhirnya kan timer 24. Nah, kita masukin timer 24. Nah, timer 24. Nah, di sini untuk counternya, kode counternya kita, nah ini klik 2 kali, nomornya berapa? 01. Masukin tanda pagar nilai 3. Nah, untuk 3 gitu. Nah, kita masukin lagi. Sorry. Kodenya C001. Namanya counter 1. Nah, udah namakan, sambungin. Kita buat dulu ya simulasinya sekalian aja gitu. Kemudian pertanyaannya apa lagi? Jika tombol off push button ditekan, maka rangkaian akan menyelesaikan satu putaran siklus terlebih dahulu, baru rangkaian tersebut berhenti. Nah, ketika tombol on push button ditekan lagi, maka keenam lampu itu akan menyala bergantian seperti aturan di poin A. Kita perlu tambah counter lagi, tapi dengan siklusnya satu putaran. Gitu. Nah, awas perhatikan ya laddernya ya. Masukin kode CNT. Kodenya 002 aja. Masukin lainnya 1. Nah, di sini kita pakai saklar off ya. Saklar off. Kita buat kodenya tadi kan 0.03 urutannya. Kita namain aja off. Kita perlu tambahin timer di sini. Hampir sama di sini, perlu tambahin saklar off-nya aja gitu. Kemudian di sini counter. Sambungin. Nah, kan udah beres tuh semua tuh. Nah, kita perlu kembali lagi ke atas. Nah, kita pasang lagi counter di sini untuk ibaratnya setelah counter 1 nyala, ini kan nama counter 1 ya. Counter 1 menyala itu otomatis kan ini akan memutus ya sambungan dari atas. Ini juga kodenya. Nah, close kontak kita mulai. Terus kemudian untuk saklar off lagi di sini. Masuknya 0.03. Kita sambungin. Nah, kita coba dulu ya, simulasiin dulu ya. Untuk pertanyaannya nomor kita buat dulu ya. Nah, pertanyaannya kan, ketika tombol on push button ditekan, maka lampu akan menyala bergantian selama siklus 3 kali ya. Nah, kita ini nyalain. Nah, jangan lupa ini langsung di off-in ya, karena kan ini kan bisa bilang berbeda ya. Jadi on itu harus saat mematikan harus di off-in lagi gitu. Kita hitungnya berapa kali ya. Kita coba dulu biar gampang lihatnya. Nah, lihat tuh, itu kan mengalir. Nah, mengalir terus terputus, mengalir lagi terputus. Nah, kan udah beres nih dari atas ke bawah. Sekarang dari bawah ke atas. Nah, bawah ke atas lagi, bawah ke atas lagi. Nah, terus ya. Bawah ke atas. Nah, saya lihat ya. Perhatikan ya, warna hijau itu mengalir ya. Ini kita hitung sampai 3 kali ya. Mungkin bakal lama ya. Kita tunggu aja. Nah, kan kita juga belajar ya. Lanjut lagi. Nah. Pasang lagi, lanjut lagi. Nah, mungkin kita ini aja ya. Ini bentar lagi deh. Atau kita nyalain poin B dulu ya. Nah, kini kita aktifin dulu set off-nya. Nah, ini kan baru 2 kali ya. Kita coba ya. Habis naik ke atas 2 kali gitu. Nah,
langsung matikan. Nah, poin B terjawab. Jadi kita nyalain lagi. Untuk menyalakan anggapnya ini tadi, ketika tombol emergency ditekan maka kalian itu berhenti. Ini kan poin lagi on, ketika nyalain lagi terus akan menyala bergantian lagi, kembali lagi ke poin A. Nah kayak gitu ya, kita nyalain ya. Kita lain berfungsi apa tidak ya. Tuh kan kembali lagi nyala. Kita aktifin emergency-nya. Set. Nah kayak gitu ya. Mungkin pada bingung ya, saat masuk ini kan kita set aja, set untuk on. Tadi kan on udah nyala tuh, diputus. Nah sedangkan set off terhubung lagi. Kembalikan dari ini set on kan udah ini ya, kita putusin dulu ya. Nah ini kan terputus tuh, kita set on jadi terhubung. Nah kayak gitu ya. Mungkin gitu aja ya. Bentar. Ya kita habis ini udah selesai ya, kita save ya. Nanti kita jelasin dulu deh. Kenapa bisa menyala 3 kali? Di sini ada fungsi counter ya. Counter ini berfungsinya untuk menyalakan ya. Tiga kali putaran gitu. Nah kali ini tadi kan tombol off 1 kali siklus berhenti dulu gitu. Sini kayak gitu. Jadi ketika off ditekan di sini, off ditekan otomatis harus mengalir ke timer 24. Sambil menunggu timer 24 menyala, kita buat di sini gitu. Nah, nyala ke sini, otomatis kita ini terbuka dong. Nah, set langsung mati gitu siklus. Ini juga sama. Nyala ini kan langsung timer 24. Set sampai 3 kali. Nyala kembali lagi 3 kali terus sampai 3 kali terus mati gitu. Nah, udah kayak gitu sih. Mungkin dari saya. Oh, kita save dulu deh. Kita save, kita namanya dulu, namanya ladder menggunakan CX programmer. Nah, beres ya. Ya mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.